Hello Fresh People! Kalau kamu punya kucing atau anjing, pastinya pernah kan melihat bagaimana mereka melahirkan? Berbeda dengan manusia, hewan memiliki cara berbeda-beda untuk bereproduksi. Beberapa di antaranya bahkan memiliki cara reproduksi yang terbilang unik. So, daripada kelamaan, siapin diri kamu. Tonton videonya sampai habis ya. Number 1. Kodok Suriname. Kodok berbadan pipih lebar ini bisa kita temui di wilayah Amerika Selatan. Nah, musim kawin kodok Suriname biasanya terjadi bersamaan dengan musim hujan waktu setempat. Perkawinan antara kodok jantan dan betina bisa berlangsung hingga 12 jam lamanya. Saat melakukan perkawinan, telur-telur yang dikeluarkan oleh betina akan melekat pada perut pejantan. Kemudian akan melekatkan telur-telur yang sudah dibuahi tadi ke punggung si betina. Secara perlahan, kulit punggung betina akan membengkak dan membentuk semacam rongga. Disinilah bayi-bayinya akan berkembang. Dan setelah 3-4 bulan, kodok Suriname kecil akan merangkak keluar. Number 2. Kelabang. Dalam video ini terlihat kelabang betina menjaga tubuh puluhan anaknya biar tetap hangat dan bisa bertahan hidup. Hewan ini seringkali dianggap sebagai serangga yang menakutkan, ditambah lagi beberapa spesiesnya juga beracun. Walau nggak mematikan, tapi bila tergigit, kamu bisa menderita sakit dan nyeri yang berkepanjangan loh. Para ilmuwan memperkirakan ada 8.000 spesies kaki seribu yang hidup di berbagai belahan dunia. Reproduksi kelabang memang nggak melibatkan persetubuhan. Kelabang jantan menyimpan spermatofor untuk diambil betina. Kelabang betina bertelur hingga 60 buah di lubang dalam tanah, yang berarti mereka akan melindungi telur dan kelabang muda dari predator pemangsa. Beberapa spesies kelabang, terutama dari ordo Scolopendromorpha, bersifat matrifagik, yang artinya keturunannya bisa memakan sang induk. Number 3. Kanguru. Sistem reproduksi kanguru sangat berbeda dengan hewan lainnya. Embrio kanguru melewati beberapa tahap perkembangan di luar rahim, yang biasanya kan terjadi di dalam rahim ya. Masa kehamilan pada kanguru berkisar antara 18 hingga 38 hari tergantung spesiesnya. Gak lama setelah pembuahan, dilahirkan bayi kanguru yang buta. Panjangnya 1 cm dan pada tahap ini bayi kanguru disebut neonates yang belum berkembang sempurna. Kaki depan belum berbentuk dan kaki belakang baru merupakan tonjolan kecil. Setelah keluar dari rahim, neonatus bergerak memanjat menggunakan kaki depan, menyusuri bulu-bulu tubuh induk dan kemudian tiba di kantong induknya. Dengan sistem reproduksi yang gak biasa ini, seekor kanguru betina bisa terus hamil dengan telur yang telah dibuahi di satu rahim menunggu untuk dilepaskan. Number 4. Kuda laut. Berbeda dengan makhluk hidup pada umumnya, karena kuda laut jantanlah yang mengandung anak dari pasangannya, sekaligus melahirkannya. Kuda laut jantan memiliki kantong di perutnya untuk membawa bayi hingga 2.000 bayi sekaligus. Kehamilannya sendiri berlangsung sekitar dari 10 hingga 25 hari, tergantung dari spesiesnya.
Tapi, James Anderson, manajer program kuda laut di National Aquarium Baltimore menjelaskan dari setiap 1000 kuda laut pada umumnya, hanya akan ada 5 bayi kuda laut yang mampu bertahan hidup hingga dewasa. Para ilmuwan menduga salah satu alasan mengapa kuda laut jantan yang mengandung anaknya kemungkinan karena siklus reproduksi jantan lebih pendek. Sehingga saat pejantan mengandung anak, kuda laut betina bisa menyiapkan lebih banyak telur untuk ditanamkan segera setelah anak terakhir dilahirkan. Number 5. Siput. Alih-alih punya satu alat reproduksi, siput memiliki 2 jenis sekaligus. Alat reproduksi siput terletak di dekat wajah, tepatnya di bagian belakang lehernya. Sebagai hewan berkelamin ganda alias hermafrodit, lantas gimana cara siput berkembang biak? Proses reproduksi dimulai dari 2 siput yang mendekat satu sama lain selama berjam-jam lamanya. Mereka menempelkan bagian area reproduksi satu sama lain. Begitu posisinya sudah sempurna, masing-masing siput melemparkan gumpalan kalsium karbonat yang disebut dengan love dart. 12 jam kemudian, proses pembuahan akhirnya selesai. Biasanya siput langsung menaruh telur dalam jangka waktu 2 minggu usai pembuahan. Satu ekor siput bisa mengeluarkan sampai 100 telur dalam satu waktu. Untuk menghindari kematian siput, biasanya menaruh telur-telur mereka di tanah, kemudian menguburnya sedalam 1–1,5 inci biar telur tersebut aman. 2 hingga 4 minggu kemudian, telur pun siap menetas. Number 6. Lebah. Dalam satu sarang lebah terdiri dari lebah pekerja, prajurit, dan ratu. Semuanya menetas dari telur yang dikeluarkan oleh ratu lebah. Lebah madu berkembang biak dengan cara kawin. Perkawinan terjadi antara lebah jantan dan lebah betina. Lebah betina kemudian menghasilkan telur, dan lebah betina bertelur dalam sarangnya berbentuk ruang-ruang kecil. Setiap ruang diisi oleh 1 butir telur. Selanjutnya, telur lebah nggak bisa langsung menetas menjadi anak lebah. Telur lebah mengalami beberapa tahapan pertumbuhan. Telur akan menetas menjadi larva, kemudian tumbuh menjadi kepompong. Kepompong diselimuti oleh cangkang yang keras, kemudian tumbuh menjadi lebah. Kita bisa bilang kalau seluruh lebah di satu sarang bersaudara satu ibu, tapi pada saat yang sama mereka memiliki ayah yang berbeda. Number 7. Ikan siklit. Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur pada permukaan batu. Kemudian si betina memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, selama proses ini, ikan gak mau makan. Mungkin telurnya takut tertelan ya. Setelah 18 hari, barulah anak ikan dilepaskan sang induk. Jumlah anakan ikan biasanya berkisar 15–20 ekor. Itulah tadi cara unik hewan dalam berkembang biak. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga bisa memberi sedikit informasi buat kita semua. Oke, thank you. Bye-bye.